Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya, Bapak Ibu. Tinggal Bu siapa? Bu Yuliatin sama Bu Yusita, Pak. Sita ya. Yang mudah-mudahan tidak lama menyusul. Baik. Sesuai janji saya, sebentar tak. Ya, kalau ini ganti dulu dah. Baik. Mobil itu sudah hadir. Boleh hadir. Sehat, Bu? Alhamdulillah, Pak. Oke. Pada sehat juga, Pak. Sehat. Nah, ini rambu, ngerusui rambu. Kalau ditaruh di bawah, ngeriwu itu keluar-keluar terus itu. Tadi kan duduk di sebelah saya diem. Atau di bawah. Baik. So, janji saya ingin membahas tentang qualitative research. Wah, ini tadi ada. Gamnya ini tadi ada lanjutannya. Qualitative research. Apa dan bagaimana penelitian kualitatif? Okay. Dan bagaimana penelitian kualitatif? Baik. Ya, pertama-tama yang dipahami adalah paradigma penelitian kualitatif. Ada paradigma subjektif nominalism, anti-positivism, voluntarism, dan ideografik. Itu menurut Newman 2007, serta pre-modern, modern, dan postmodern seperti dikembangkan oleh Anderson dalam Baby 2008. Konteks penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya yang penting. Sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses peristiwa dan otentisitas. Penelitian dalam ilmu sosial itu Burrell dan Morgan ya, 1979 halaman 1 ini pertama adalah tentang ontologi ya. Kemarin kita sudah beberapa materi tentang ontologi. Inti fenomena dalam penelitian, apakah realitas subjektif ataukah produk kognitif. Saya sudah bisa disimak lagi di konten yang tentang ontologi. Dan kognitif individu berasal dari sekedar nama, konsep, dan label yang digunakan untuk menyusun realita. Itu subjektivis ya. Sedangkan untuk objektivis itu realisme menganggap bahwa dunia sosial ada secara independen dari apresiasi individu. Sedangkan dari epistemologi juga sudah ada di konteks konten sebelumnya. Jadi saya skip aja ini. Dimensi subjektif versus objektif dari penelitian sosial. Ya. Dalam penelitian subjektivis approach social science itu ada nominalism di sini, anti-positivism, voluntarism, dan ideografik. Kemudian untuk pendekatan social science, objektivis social science, dari sini ada realism, positivism, dan determinism serta nomotetik. Dari ontologinya, ya, tinggal apakah ke nominalisme ataukah ke realism. Kalau ke nominalisme berarti pendekatan subjektivis atau kualitatif secara ontologi. Nominalisme artinya secara nominal ada. Secara nominal ada permasalahan itu ada, walaupun kecil atau walaupun abstrak itu permasalahan itu ada. Tapi kalau realisme harus yang realis, benar-benar real ada. Anti-positivism ataukah positivism secara epistemologi. Kalau anti-positivism itu berarti subjektif.
anti itu bisa pre-positif, bisa post-positivis. Itu yang anti-positivism. Kalau positivism itu bahwasanya meyakini bahwasanya semua teori yang sudah diterbitkan ataupun yang sudah dituliskan dalam textbook itu sudah teruji kebenarannya. Semua variabel-variabel, semua indikator yang diteorikan oleh penulis itu sudah diuji kebenarannya. Jika kita hanya menguji saja sebenarnya, menguji ulang, itu positif saja. Positif kita berpikir positif, oh ya teori itu sudah benar. Berpikir positif, realis dan positif. Teori itu sudah benar dan ada wujudnya, gitu ya. Itu realis. Namun dalam anti positivis, baik pre maupun post positivis, ya, itu secara epistemologi kalau pre positivis mengatakan bahwasanya permasalahan itu ada sebenarnya secara nominalisme itu ada, ya. Tapi masih perlu pendalaman atau perlu pengkajian untuk menjadi secara ontologi nominalisme itu terbukti, gitu ya. Jadi kan untuk positivis, maaf ya ini kayaknya ada gempa. Ada gempa, Mas? Ada gempa barusan. Kecil ya, kecil. Untuk positivis, anti positif, post positivis, ya, itu tidak percaya begitu saja bahwasanya yang sudah diuji itu benar-benar betul, ya. Benar-benar betul. Contoh begini, statement yang mengatakan bahwasanya matahari terbit dari timur. Itu sudah teruji kemana-mana, betul bahwasanya matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Untuk post positivis, ya, itu dia akan mencari tahu, memang itu betul, tapi jam berapa? Jam berapa itu terbitnya di masing-masing daerah kan berbeda-beda. Ketemunya masing-masing daerah berbeda-beda. Demikian juga terbenamnya. Di negara-negara, beberapa negara mungkin sampai 9 jam, sampai 12 jam itu baru terbenam. Tapi di Indonesia kan hanya berapa jam itu sudah terbenam, ya, 12 jam. Di Australia pengalaman saya waktu puasa itu sampai 18 jam insya Allah itu baru, bukan 20 jam itu baru tenggelam, terbenam matahari. Sehingga puasanya panjang sekali waktu. Tapi di kita kan 12 jam rata-rata. Itu post positivis. Kalau pre positivis meneliti itu ya kayaknya sulit ya, karena sudah terbukti, ya. Kalau mau pre positivis meneliti tentang kondisi sekarang ini kan masih serba tanda tanya. Post Covid apa dan bagaimana perekonomian seluruh dunia ataupun di Indonesia itu bisa dilakukan penelitian dengan pre-positivis. Ini para pengambil kebijakan sekarang lagi tanda tanya nih, bingung mau diapakan. Para pelaku bisnis pun, ya, ahli strategi lagi mikir-mikir mau dikemanakan gitu. Contohnya konsumen yang tadinya dari offline dipaksa ke online, kemudian apakah mereka akan tetap stay online ataukah kembali ke offline? Sehingga perlu perumusan strategi baru yang dari pre-COVID, sebelum COVID itu secara teori Barney itu, ya, VRIO-nya itu jelas, kemudian merasa COVID mulai tidak jelas VRIO, keunikannya, rareness-nya itu menjadi hilang semuanya, tidak ada keunikan sama sekali. Orang yang katanya ijen unik, mereka juga tidak mau ke sana, artinya hilang. Sehingga perlu perumusan VRIO baru lagi. Nah, itu contoh
pre-positivis dan post-positivis. Kemudian secara human nature, kalau subjektivis ya, untuk kualitatif itu voluntarism, ya, artinya kesukarelaan. Ya. Kalau di dalam positivis kuantitatif ya, kita katakan yang kanan kuantitatif ya, itu determinism. Human nature-nya sudah ditentukan. Demikian juga untuk ideografik metodologi, kalau di subjektif atau kualitatif itu sifatnya ada ideografik, namun di kuantitatif itu adalah nomotetik. Asumsi-asumsi paradigmatik dalam penelitian ilmu sosial. Pertama, human nature, asumsi-asumsi tentang hubungan antar manusia dan lingkungannya. Secara subjektivis, voluntarisme manusia adalah autonomous dan free will. Autonomous, manusia itu autonomous. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang melekat. Namun secara objektivis, determinisme manusia dan aktivitas mereka ditentukan oleh situasi atau lingkungan di mana mereka menetap. Nah, itu bedanya di situ. Kemudian metodologi, bagaimana seseorang berusaha untuk menyelidiki dan mendapat pengetahuan tentang dunia sosial. Secara subjektivis, ideografik mendasarkan penelitian pada pandangan bahwa seseorang hanya dapat memahami dunia sosial dengan mendapat pengetahuan langsung dari subjek yang diteliti dan membiarkan subjektivitas seseorang berkembang selama proses penelitian. Ideografik. Namun dalam objektivis, sifatnya adalah nomotetik metodologi itu. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah mendasarkan penelitian pada teknik prosedur yang sistematis, menggunakan metode dan pendekatan yang terdapat dalam ilmu pengetahuan dalam alam dan terfokus pada pengujian hipotesis saja. Itu aja. Jadi tidak dibiarkan berkembang tapi sudah digariskan. Subjektivis, secara filosofi penelitian kualitatif bertujuan mencari kembali atau dari suatu fenomena sosial yang terjadi dalam lingkungannya dengan mendasarkan pada paradigma subjektif yang dimiliki peneliti tanpa menggunakan analisis statistik dan uji hipotesis. Dalam kualitatif research, kualitatif pengamatan kehidupan sosial dalam lingkungannya alamnya yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dari fenomena sosial yang dapat dicapai daripada melalui metode-metode observasi lainnya. Asalkan peneliti melakukannya dengan keyakinan tinggi, ya nih, keyakinannya tinggi, terencana dan aktif. Itu dalam bukunya Earl Baby ini ya, ada download itu ada Earl Baby 2008. The Strength of Qualitative. Maaf, di PPT saya yang lainnya. Sifat-sifat penelitian kualitatif, induktif yang utama. Dari informasi yang bersifat khusus digunakan untuk mengembangkan konsep yang bersifat umum dan menghasilkan teori substantif. Oke. Yang kita dalam naturalistik. Naturalistik mengkaji realitas yang alami, tidak ada manipulasi realitas melalui pembatasan jumlah prediktor. Nah, ini kalau kuantitatif kan ada batasan jumlah prediktor ya. Dan penggunaan asumsi-asumsi. Tidak ada. Subjektif, menjalin hubungan akrab dengan objek penelitian, membangun empati dan keterlibatan peneliti dari sudut pandangnya sendiri. Ya, ini lebih penting. Jadi sebaiknya si peneliti itu secara hubungan subjektif dengan informan nanti akrab gitu ya. Holistik, manusia dipahami secara utuh sebagai realita individu dalam memahami keseluruhan lingkungan sosialnya. Dan fleksibel, perlu kreativitas meneliti atas metodenya karena dimungkinkan dapat berubah sepanjang proses penelitian. Lainnya di skema saya nanti ada berikutnya. Validitas, kesahihan informasi ditekankan pada kesesuaian antara fakta dengan informasi yang disampaikan orang dalam kenyataan. Kemudian asas mikro,
meliputi sejumlah kecil orang, peristiwa, dan gejala lokal, sehingga tidak memerlukan generalisasi informasi diurai secara mendalam, terperinci, dan relatif bebas dari pandangan teoritis seseorang. Sedangkan dari pendekatan risetnya, menurut Babi 2008, ya, mengkategorikan pendekatan penelitian kualitatif sebagai berikut. Pertama adalah di Babi dan Berg, ya, 2001. Grounded teori, mengungkapkan atau menemukan fenomena tadi itu. Mengungkapkan atau menemukan fenomena. Kalau sekarang gejala seperti apa post-COVID itu grounded lebih bagus, gitu ya. Dan etnografi, memahami suatu gejala dari pendekatan etnis. Etnografi itu yang dimaksudkan etnik itu ya tidak etnis suku-suku, itu tidak hanya itu saja, tapi kekhususan budaya bisa. Case tadi menitik beratkan penelitiannya pada identifikasi bagaimana proses yang terjadi dalam suatu lembaga atau individu atau kelompok lain. Itu punya Pak Sabi kalau mau case tadi berarti ini. Atau fenomenologi, untuk mendeskripsikan atau memaparkan permasalahan dan pentingnya penyelesaian ini. Pendekatan fenomenologi. Yang fenomenanya apa itu bukan. Naturalism, ya, sifatnya alamiah, mungkin untuk ilmu-ilmu eksak gitu ya. Dan etnometodologi, secara bersama dengan etnografi. Nah, desain kualitatif riset, nah, seperti ini sifatnya desainnya. Pertama dari ide, dan teori, desain, data collection, analysis, findings. Ini kalau di kuantitatif ini lurus. Ada di meja itu lurus, sifatnya lurus ya, linier. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif, dari ide, membangun ide dulu, mengembangkan ide, kemudian mencari rujukan teori, ya. Nah, di sini bisa kembali lagi ke ide lagi. Teori itu bisa kembali ke ide lagi. Nah, teorinya sekarang seperti ini, ide-idenya bagaimana. Kemudian kembali ide. Setelah itu dia baru maju ke desain. Kalau sudah mantap di teori dan idenya tadi bisa mantap, kembali ke desain. Desain itu bisa balik lagi ke ide. Oh ternyata konsep Malthus misalnya ya, yang dikembangkan beberapa puluh tahun yang lalu, sekarang malah cocok dalam rangka untuk menstop generasi anti korupsi misalnya itu ya. Itu yang dulu menang pimpinan saya. Menang juara nasional, juara 2. Jadi saya ajukan teori Malthus, bagaimana memutus mata rantai ya, generasi yang sudah terpolusi koruptif dan masih orisinil ya, melalui apa itu namanya sekolah boarding house ya, sekolah boarding house. Karena salah satu penelitinya itu mengajar di pondok. Itu benar-benar menang itu. Sampai panitianya bingung, saya mungkin juara 1. Kemudian setelah desain mantap, baru dia data collection. Data collection bisa balik lagi ke desain maupun ke teori maupun ke ide. Idenya ditambah lagi kurang dikit, idenya ya teorinya juga masih kurang. Desainnya kerangkanya tadi kurang satu arah mungkin, atau kurang arah yang langsung tidak langsung gitu ya, data collection. Setelah data collection dia ke analisis dan bisa kembali lagi baik di tahap-tahap sebelumnya maupun di sampai ke ide ya. Analisis sama analisis juga sama, kemungkinan kembali lagi, dan findings. Finding pun harus cocokkan lagi dengan analisis maupun teori ya. D dan desain sudah cocok apa belum. Ini konsep menurut Berg 2001, desain riset kualitatif. Jadi jangan heran apabila penelitian kualitatif kemudian nanti diubah lagi judulnya, nanti pendahulunya diperbaiki lagi, teorinya ditambah lagi, desainnya diubah lagi, itu enggak.
sudah tidak asing lagi di penelitian kualitatif. Tapi di penelitian kualitatif, kalau sampai mundur seperti itu berarti belum matang di tahap sebelumnya, setiap tahapnya belum matang dia harus, apalagi harus dibongkar lagi misalnya, oh dibongkar aja ini nggak cocok ya. Itu dengan kualitatif. Oke, jadi nah ini saya teori. Teori 1. Jadi secara umum merupakan sekumpulan pernyataan atau proposisi ya, ini dalam kualitatif tidak ada hipotesis, yang ada adalah proposisi yang menggambarkan fenomena dari berbagai aspek. Itu Barbie 1998, 1993 juga ya, akan kemudian Senese 1997 dalam Barbie 2003 merupakan berkaitan ide-ide tentang berbagai bentuk konsep proses hubungan atau kejadian-kejadian. Social scientist biasanya mendefinisikan teori sebagai sebuah sistem dari pernyataan logis atau proposisi yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih objek, konsep, fenomena, atau karakteristik dari manusia-manusia yang terkadang diistilahkan sebagai variabel-variabel. Jalan Densin 1998, Polit dan Hangler 1993. Dua atau lebih objek, konsep, fenomena, atau karakteristik dari manusia-manusia itu dikatakan sebagai variabel. Teori juga memungkinkan mencerminkan kemauan untuk membangun penjelasan tentang realita atau cara-cara untuk mengklasifikasikan dan mengorganisasikan kejadian-kejadian, menggambarkan kejadian atau bahkan memprediksikan kejadian di masa depan. Itu menurut Hagan 1993. Kemudian teori juga mengevaluasi bagaimana peneliti lain telah memikirkan hal yang sama dan melakukan penelitian pada topik tersebut. Nah, ini. Jadi kalau di kualitatif itu bukan mencari gaps-nya, sebenarnya tidak membangun gap-nya. Hanya mengevaluasi bagaimana peneliti lain telah memikirkan hal yang sama. Two-card methods, ya. Cara membangun teori ini dengan two-card method, menyusun referensi berdasarkan alfabetik penulis, topic card, menyusun referensi berdasarkan topiknya. Jadi di dalam Mendeley itu kan ada library-nya. Untuk library bisa berdasarkan topik atau berdasarkan author. Dalam research question ini bisa beberapa pertanyaan ya. Namun fokus hanya pada satu pertanyaan saja sebenarnya dalam bidang kualitatif. Soal tentang behavior college drinking college di Amerika. Gimana behaviornya itu aja pertanyaannya sebenarnya. Perkara ini pecahan-pecahannya ya berarti anak-anak pertanyaan. Ya. Kemudian secara etik, ini juga lebih penting lagi. Fisikal, keterlibatan langsung secara transparan, covert ataupun rahasia covert. Ya. Saya dulu pernah waktu penelitian yang di Doli, ya, waktu dapat hibah dari provinsi itu meneliti tentang Doli. Saya sampai beli arloji itu. Jadi kajian dampak penutupan Doli itu. Kajian ekonomi dampak penutupan Doli. Lumayan ya. Saya beli arloji yang bisa merekam. Arloji itu bisa merekam. Kemudian ada kameranya juga. Tujuannya itu biar kalau saya misalnya pas lagi ngobrol-ngobrol atau lagi jalan-jalan juga terekam otomatis gitu ya. Kemudian, nah itu kalau covert atau overt. Kalau overt ya otomatis terang-terangan mohon izin saya dari
kampus, termasuk penelitian untuk tugas akhir saya. Ya. Ataupun tidak disampaikan pun, ya kelihatanlah, oh ini anak kampus. Bu, mohon maaf ya Bu, saya mau tanya-tanya itu. Ini dari kampus itu aja sudah biasanya paham mereka itu ya. Tanya-tanya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, ini bukan pajak ya. Itu kemarin saya ingat gitu. Kita bukan petugas pajak Bu, udah saya khawatir gitu ya. Sampai gitu, karena kadang-kadang takut dikiranya tugas pajak itu. Atau kita bukan petugas apalah yang mereka takutkan itu. Nah, jadi ngobrol biasa aja dah Bu, ngobrol biasa di ruang tamu, ngobrol-ngobrol, rekam itu, izin direkam, enggak. Jadi kalau mereka kelihatan takut-takut, udah Bu, nggak usah takut, ngomong apa adanya saja sudah. Nanti saya jamin kerahasiaannya, itu bagian dari etik sih. Kerahasiaan, confidentiality dan anonymity, jadi jangan disebutkan namanya, dan terjaga kerja dijamin. Konsentrasi memberikan informasi secara transparan ataukah secara tidak langsung. Mengamankan data, ini data juga penting. Saya selesai penelitian tak buangi semua itu. Dokumen-dokumen tak gunting-gunting itu ya, supaya tidak terbaca orang. Kecuali yang saya bawa pulang. Ya. Objektivitas dan kehati-hatian dalam mendesain riset. Itu juga harus jadi sampling dan data collection. Nah, sekaligus ini saya membayar utang saya tentang sampling non-probabilistik atau sampling non-random ya. Pertama adalah snowball. Snowball itu semua sampling non-probabilistik otomatis populasinya tidak diketahui ya. Dan tidak perlu generalisasi, tujuannya adalah itu. Jadi sini ada snowball, purposive, convenient, dan kuota. Snowball itu caranya adalah dengan menunjuk salah satu informan atau satu sampling untuk diminta informasinya, diminta data, ya, informasi atau data. Kemudian setelah kita mewawancarai, kita mendalami, mohon Ibu atau Bapak memberikan referensi kira-kira siapa yang bisa saya tanya-tanya berikutnya. Dia pasti akan berikan referensi. Oh, teman saya itu namanya ini, alamatnya di mana daerah itu. Kita cari sudah, kita cari, ketemu, wawancara, ngobrol-ngobrol, tentunya dengan pedoman wawancara, bukan dengan kuesioner ya, beda dengan kuantitatif. Itu kuesioner yang sudah terprogram, ini pedoman wawancara, poin-poin saja. Selesai wawancara, sama dimintain referensi. Jadi dilempar dari informasi satu, dilempar ke berikutnya, snowball, bola salju, dilempar ke berikutnya ya, terus. Artinya proses pengambilan data itu tidak mungkin cross section, ya, bukan seperti kuantitatif cross section, satu event yang sama atau satu timeline yang sama, tidak sama. Dalam snowball itu seperti itu. Tidak bisa misalnya langsung kasih 5, kemudian datangi dikumpulkan 5-5-nya, itu bukan snowball. FGD nanti jadinya. Kemudian purposive, tentunya pengambilan data sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan peneliti. Butuhnya apa, nanti tentang apa, tentang TKI misalnya, ya tanya-tanya tentang TKI saja, nggak usah tanya macam-macam. Respondennya atau informannya juga tentunya alumni TKI. Convenient sampling adalah pengambilan sampel yang secara meyakinkan, yakin bahwasanya target adalah wakil dari populasi. Misalnya saya ingin meneliti konsumen mobil, konsumen otomotif atau mobil, maka saya akan datang ke dealer. Ya. Saya mungkin duduk-duduk di ruang tamunya dealer ataupun di luar teras itu ya. Nah, begitu saya melihat seseorang keluar dari dealer, dan tadi saya amati sudah ngobrol-ngobrol dengan sales, berarti saya yakin bahwasanya itu adalah sampling saya yang saya cari. Saya yakin itu betul bahwasanya dia adalah konsumen mobil. Maka nanti saya jadikan sampel untuk menjawab pertanyaan yang ada di kuesioner. Yang berikutnya adalah kuota sampling. Kuota sampling adalah
pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan sebenarnya. Butuhnya berapa? Butuh berapa? Maka itu berdasarkan apa namanya? Kebutuhan alat statistik atau berdasarkan mungkin tentuan dari apa namanya, sponsor ya, bisa saja sponsor menghendaki sekian misalnya minimal itu ya, kuota sampling. Nah, kuota ini karena tidak memerlukan generalisasi nantinya, maka tidak penting sebenarnya keterwakilan proporsional, tidak penting, yang penting ada yang mewakili. Jadi kalau satu provinsi, benar bertanya Bu Yuliatin itu ya, kalau seluruh Indonesia apakah bisa kemarin? Sudah saja Bu, di konten itu Bu, sudah saya jawab, tunggu disimak lagi. Sama, ini kalau non probabilistik ya, kalau probabilistik lain. Kalau non probabilistik, maka kuota itu keterwakilan proporsional tidak penting, yang penting ada atau yang memilih. Oke, kemudian dalam proses data collection bisa dengan in-depth interview, wawancara mendalam, tanya, ngobrol-ngobrol santai, nanti kelihatan pusing atau mungkin capek ya jangan diteruskan itu. Berarti dulu mungkin atau bawa camilan, ayo Bu mau bawa camilan, ya tapi jangan dipaksa, ayo Bu ini camilan Bu, jangan, santai. Lelah ya udah, mungkin besok lain kali saya kesini lagi Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi etik itu penting juga, sangat penting untuk diperhatikan. Atau FGD, nah tadi FGD, jadi memberikan referensi 5 orang, kemudian kita kumpulkan, kemudian wawancari bersama atau diminta diskusi pendapat yang bersama-sama dilakukan dengan FGD, focus group discussion. Beda dengan snowball. Observation participation. Jadi melakukan observasi dengan menjadi partisipan. Jadi jika ingin menyelidiki kehidupan para ODGJ, OGDJ apa ODGJ itu. Maka si peneliti harus berperan seperti berpartisipasi seperti mereka, seperti pelaku, pakaian mungkin tempel-tempelan itu ya, enggak beratus itu ya, corang-corang mukanya itu ya, baunya juga tidak harum. Dan membaur dengan mereka, ngobrol santai mesti informasi keluar semua. Tapi kalau penampilan depan lente meneliti itu ya partisipannya mungkin ya jadi ragu-ragu dan curiga, mengapain orang kita gitu pasti. Oke. Nah, dengan in-depth interview itu sensitivitas pertanyaan menjadi fokus perhatian juga ya. Kunci suksesnya adalah intonasi suara. Jadi intonasi suara itu sangat penting, suara yang halus, suara yang lembut ya. Jangan terlalu tinggi intonasinya, nanti dia menjawabnya mungkin secara emosional, mungkin malah nangis, jangan-jangan malah nangis. Terlalu lembut juga mungkin terenyuh malah nangis, repot itu ya. Dan sensitivitas pertanyaan, kontak mata dan kepekaan verbal. Kontak mata orang itu jujur apa tidak itu bisa dilihat dari bola matanya. Menjawabnya jujur apa tidak, perhatikan bola matanya. Bisa bohong dari bola matanya itu. Makanya kalau dalam Islam sebenarnya itu kan ya boleh menatap 1-2 kali misalnya. Tapi justru kalau di orang bule kalau ngomong tidak menatap matanya itu malah tersinggung gitu. Kamu ngomong dengan saya apa dengan siapa sih gitu. Tersinggung, dari yang harus mata kalau ngomong. Dari situ kejujuran akan terbaca. Maksud mereka sebenarnya itu. Dua jenis wawancara itu autonom nesa, wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden, dan alo anamnesa, wawancara dengan keluarga responden. Itu boleh wawancara dengan keluarga responden, itu boleh.
sebatas itu ada kaitannya dengan responden. Jadi auto anamnesa ataupun aloanamnesa. Beberapa tips mungkin harus dipahami, mulai dengan pertanyaan yang mudah. Kapan-kapan dulu, Bu, bagaimana kabar? Sehat ya, Bu? Ya. Bagaimana dagangan hari ini? Lancar. Nah, itu sudah mulai masuk ya. Dulu modalnya bagaimana Bu awalnya? Nah, itu sudah masuk nanti ke bagaimana mereka mendapatkan modal misalnya. Mulai dengan informasi fakta. Kelihatannya bisnis itu kok semakin sukses. Nah, itu kan fakta ya. Kelihatan dari itu dagangan itu tambah banyak outletnya ini isinya. Itu kan fakta itu. Berarti bisnis itu sukses. Nah, kalau tidak ya Bu ya. Baru masuk ya, secara lebih dalam. Hindari pertanyaan multiple lah itu. Jangan sampai memberikan pertanyaan yang menyebabkan multiple atau multitasking ya. Jawab itu jangan. Hindari pertanyaan pribadi, jangan sampai. Cukup tadi dengan keterlibatan langsung bisa mengetahui pribadi. Ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, yang itu penting juga ya. Berikan kesan positif dan kontrol emosi negatif, jangan sampai kemudian menimbulkan persepsi, membuat persepsi. FGD cukup 6-15 orang, mungkin dan tidak saling mengenal, fokus pada tema, data kualitatif, 60-90 menit dapat menghindari pemahaman yang salah dari peneliti tentang suatu fenomena. Ini harusnya tidak saling mengenal dalam FGD itu ya. Keterlibatan langsung lah ini, penelitinya itu seperti ini akhirnya ya. Ikut-ikutan. Jadi kalau Mas Hakim melitinya di Sukasmat ya, harus pakai Sukasmat itu ya. Ini meliti pengaruh budaya, pengaruh budaya terhadap apa gitu ya. Nah ini ya, contohnya lagi. Dia terlibat langsung ini. Ya. Observasi metode mulai datang melalui pengamatan dan penghindaran dengan melibatkan langsung penghindaran observer atau peneliti dalam keseharian responden. Observasi tidak struktur, instructor observation ini yang terstruktur. Observasi dilakukan tanpa menggunakan guide observasi, tetapi lebih mengandalkan daya imajinasi dalam mengamati satu objek. Observasi kelompok, group observation, observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap satu atau beberapa objek sekaligus. FGD atau kerja interview yang mana? Nah, itu. Kalau FGD, interaksi dapat memperkaya jawaban. Subjek tidak sensitif, topik umum, materi fokus pada tujuan penelitian, informan dapat disatukan, hasil cepat, dana terbatas. Kalau interview, interaksi tidak produktif, subjek sensitif, topik kompleks, materi luas dan banyak, informan tidak dapat disatukan, hasil lama, dana cukup. Tinggal pilih yang mana. Antara kaitan antara analisis dan discussion, linking teori analisis, discovering pattern, atau berapa, teori method, atau semiotik, kemudian conversation analysis. Kualitatif data processing dengan cara pertama adalah coding, memoing, concept mapping, dan seterusnya. Kemudian dalam teori, ini Huberman, dua strategi untuk cross case analysis, variable oriented dan case oriented analysis. Variable oriented analysis, fokus dari analisis adalah mengkaitkan antar variabel dalam orang-orang yang diobservasi, memungkinkan menjadi penghantar variabel. Jika kita ingin memprediksi keputusan untuk kuliah, kita mungkin mempertimbangkan beberapa variabel seperti gender, socioeconomic status, parental expectations, poor performance, peer support, and decision to attend college. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebagian dengan penjelasan yang menyeluruh dengan menggunakan sedikit variabel. Case oriented analysis, ada yang punya pasti katanya case study. Kita akan melihat lebih dalam tentang kasus tertentu. Contohnya adalah ini case, misalnya case 05, female middle class has parent with high expectation dan sebagainya. Contoh semiotik merupakan sains untuk sains yang kaitan dengan simbol dan makna. Semiotik
Simbol dan maknanya bagaimana? Then conversation analysis seek to pursue that aim through an extremely close scrutiny of the way we converse with one another. Jadi konfliknya dialog analisis yang tujuan untuk mengejar atau mendapatkan sesuatu yang ekstrim dan mungkin sangat scrutiny sangat ekstrim atau sangat peka ya antara satu dengan yang lainnya. Coding, open coding, axial coding, selective coding. Okay. Membangun kalau open coding formulanya logis untuk GTM coding dimulai dengan beberapa catatan atau part of interview, for example, Anda baca dan baca per kata, mencari dan mengidentifikasi konsep kunci yang terkandung di dalamnya. Hasil coding, analisis dari hasil open coding dalam GTM tujuan mengidentifikasi hal penting dari konsep umum. Selective coding membangun hasil dari open coding dan axial coding untuk mengidentifikasi konsep sentral yang mengorganisir konsep yang lain yang telah diidentifikasi dalam body tekstual material. Memoing, menulis memo atau catatan untuk diri Anda sendiri. Kemudian ada dua macam dari memoing, theoretical notes ataupun operational notes. Memo dapat menggambarkan dan memprediksikan konsep-konsep berkaitan dengan metodologi atau memunculkan formulasi-formulasi awal dari teori. Nanti dibaca sisanya. Konsep mapping. Buat konsep mapping harus jangan lupa buat konsepnya seperti apa. Validity dan reliability bisa menggunakan triangulasi ya. Resource triangulation ataupun methodological triangulation ataupun analytical triangulation. Tinggal pilih yang mana. Menyiapkan laporan tadi sudah saya singgung bahwasanya berkaitan dengan simbol, gambar, kalimat, narasi dan berita sehingga kelihatannya lama. Kemudian juga perlunya deskripsi atas setting dan kejadian yang menggiring subjektivitas pembaca tentang social setting. Writing pengumpulan dan analisis sifatnya fleksibel. Style dan tone tulisannya lebih bervariasi. Beberapa tips ini nanti dibaca sendiri, disimak. Simpulan dan kualitatif sangat cocok untuk ilmu sosial, seperti ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Karena dalam bidang ilmu tersebut mengkaji fenomena sosial yang berdasarkan fakta hasil oleh interaksi individu, bahwa setiap entitas di dalam aktivitas sosial adalah syarat. Maaf, setengah nilai. Nah, katanya tidak apa-apa, nggak diputus karena ini penting. Syarat dengan nilai sehingga memungkinkan perbedaan pendapat yang patut diapresiasi di dalam mengungkapkan realita. Proses penelitian yang fleksibel memungkinkan dihasilkannya teori-teori baru berdasarkan fenomena-fenomena kekinian dan realita di lapangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.